jumpa di Rigata Kitchen. Teman-teman, hari ini tuh saya mau berbagi resep untuk menjawab permintaan dari salah satu subscriber untuk membuat galantin ayam. Nah, galantin ini sebetulnya adalah aslinya masakan dari Perancis. Nah, tapi kalau di Indonesia, galantin ini sangat populer sekali dan biasanya disajikan di acara-acara khusus seperti ulang tahun atau perkawinan atau acara yang lain, pasti ada masakan yang namanya galantin ini. Nah, galantin ini bisa dimasak dengan daging apa saja, dengan ayam, dengan sapi atau dengan babi. Ya, nah teman-teman, kali ini saya akan menggunakan ayam saja. Ya, namanya galantin ayam. Nah, begitu teman-teman, membuatnya gampang banget loh, ya, dan rasanya enak sekali. Mau coba? Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, bahan-bahannya seperti yang tertulis di deskripsi di bawah ini. Resepnya juga saya akan tuliskan di situ ya. Nah, ini bahan utamanya adalah ayam. Nah, ini saya pakai ayam yang tanpa tulang, yang nanti akan saya giling ya. Ini saya menggunakan ayam bagian paha atas. Kalau teman-teman mau pakai bagian dada juga boleh. Nah, kemudian di sini ada luncheon. Nah, ini yang namanya luncheon ayam ya, atau sering disebut Hammenwurst yang ayam. Nah, ini mereknya apa saja ya? Kalau di Indonesia mungkin merek yang terkenal itu Maling ya. Nah, ini sebetulnya mereknya juga lain, tapi nggak apa-apa. Yang penting luncheon ayam. Nah, kalau tidak menemukan luncheon ayam, mau diganti dengan corned beef juga boleh ya. Nah, kemudian di sini ada telur, 1 telur. Kemudian di sini ada susu bubuk. Kemudian ada tepung roti. Nah, teman-teman, resep aslinya adalah menggunakan 2 keping roti yang direndam dengan susu. Nah, karena kadang-kadang juga ribet ya, harus mencari roti, harus merendam dengan susu. Nah, kalau ini saya menggunakan susu bubuk dan tepung roti. Kemudian ada merica, ada pala. Nah, kalau garam itu kan sudah biasa ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk sausnya saya menggunakan bawang merah atau bawang bombay, kemudian ada saus tomat, kemudian ada butter, kemudian ada gula, dan di sini juga ada tepung maizena atau tepung jagung dan air. Nah, nanti penyajiannya itu akan disajikan dengan wortel, dengan buncis, dengan kentang atau sayuran yang lain. Nah, untuk variasi galantin ayam ini seringkali galantinnya diisi dengan telur rebus. Jadi waktu dipotong itu bentuknya cantik. Tapi ini adalah opsional ya. Bisa pakai telur rebus di dalamnya atau tidak, itu tidak masalah. Tergantung pada selera masing-masing. Nah, teman-teman, bahan-bahannya itu saja. Daging ayamnya sudah saya potong-potong kotak-kotak kecil-kecil aja supaya mudah untuk menggiling. Nah, kemudian luncheon ayamnya juga sudah saya potong-potong sekian. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita giling. Kita giling dagingnya dan ayamnya ini, semuanya kita giling ya. Nah, ini sudah agak hancur begini, kita masukkan telurnya. Kita masukkan merica. Kita masukkan palanya. Kita masukkan tepung rotinya. Susu bubuk. Kita giling semua ya. Teman-teman, ini dagingnya kan tadi sudah dicicipin, udah pas enaknya, tergantung selera masing-masing ya. Tadi caranya diambil sedikit terus direbus kemudian dicicipin. Nah, kalau udah enak, sekarang kita mau taruh di pinggan ini. Nah, ini ada beberapa cara teman-teman. Mau ditaruh di pinggan seperti ini atau mau dibungkus plastik digulung, boleh saja.
Tapi karena katanya plastik itu kalau nanti dikukus itu tidak sehat, saya tuh jarang sekali pakai plastik digulung atau makanan dibungkus plastik kemudian dikukus tuh saya jarang sekali, kecuali terpaksa ya. Nah, untuk yang ini saya akan taruh di pinggan yang tahan di oven. Nah, nanti ini memasaknya ada dua macam cara, bisa dikukus, bisa dimasukkan di dalam oven. Saya selalu memilih masuk dalam oven saja. Nah, ini pinggannya yang tahan panas. Saya akan semprot dengan sedikit minyak dulu supaya nanti nggak lengket ya. Kemudian kayak saya ratakan. Nah, ini kita letakkan dulu separuh. Nah, kemudian ini kalau mau pakai telur, kita beri telurnya ya di sini. Kemudian kita tutup lagi dengan dagingnya. Nah teman-teman, ini sudah masuk semua. Nah sekarang kita masak di oven ya. Saya akan masak dengan temperatur 170 fan force. Jadi sama dengan sekitar 190 api atas bawah ya. Jadi fan force itu api atas bawah. Kalau teman-teman itu ovennya kecil, itu diturunkan jadi 160 fan force atau 180 api atas bawah kalau tanpa fan force ya. Udah kita masukkan ya. Nah teman-teman, ini kita bikin sausnya ya. Tadi itu butternya kita panaskan, kemudian kita masukkan bawang merahnya atau bawang bombaynya ya. Nah kita masukkan ini sampai layu. Nah setelah layu kita masukkan air. Nah tergantung teman-teman mau bikin sausnya berapa banyak ya. Nah ini airnya mendidih ya teman-teman. Sembari kita menunggu ini mendidih, ini sudah mendidih, kita masukkan wortelnya. Nah teman-teman, ini sudah mendidih, kita masukkan saus tomatnya ya. Dan kita masukkan merica, kita masukkan gula, jadi kaldu bubuk sedikit kalau mau, kalau enggak dikasih garam saja. Nah teman-teman bisa cicipin ini rasanya, manisnya, asinnya, asamnya. Nah teman-teman, ini kalau sudah enak, apinya dikecilkan. Nah ini tadi kan tepung maizenanya saya kasih sedikit air ya. Nah ini untuk mengentalkan sedikit dulu ya. Nah jangan disemuakan, kita lihat karena kalau nanti dingin akan lebih kental. Udah segini cukup nih, konsistensinya kayak gini ya. Matikan apinya. Nah ini sudah. Nah ini sudah matang. Caranya kita tes ya. Kalau kita masukkan di ini, nah keluarnya ini udah licin, nah itu berarti sudah matang ya. Kita balik ya. Nah teman-teman, ini saya oles sedikit dengan kecap manis dan butter ya, supaya memberi warna saja nih.
Ini kita masukkan oven sebentar, kira-kira 5-10 menit ya. Nah teman-teman, ini galantin ayamnya sudah jadi seperti ini. Nah kalau cetakannya, ini saya pakai cetakan yang agak melebar seperti ini. Terserah teman-teman mau pakai cetakan yang seperti apa ya. Nah ini biasanya dimakan dengan sayuran, terserah teman-teman sayurnya mau apa. Ini biasanya daun selada, wortel, kemudian buncis yang direbus, dan kentang. Ini tadi saya kentangnya saya rebus sampai matang, kemudian saya tumis sebentar dengan mentega ya atau butter supaya agak wangi. Nah teman-teman, ini kemudian nanti dimakan dengan sausnya. Nah ini sausnya nanti bisa kita siramkan seperti ini. Nah teman-teman silahkan dicoba, ini membuatnya gampang sekali dan rasanya tuh enak, dan ini merupakan makanan yang cukup mewah kalau disajikan di acara-acara khusus. Bisa dimakan dengan nasi, bisa dimakan begini saja ya. Nah teman-teman silahkan dicoba dan jangan lupa untuk like, share, dan komen ya teman-teman. Dan kalau yang belum subscribe silahkan subscribe. Kami akan menayangkan video-video baru setiap hari Selasa yang semuanya serba praktis. Sampai jumpa di next video.